Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyahu wa la rasulahu ba'da. Ay kama qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fil ayatil ukhra ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin,
Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib pribadi, untuk berusaha senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada siang hari ini mengambil tema rezekimu telah dijamin dan tak akan terputar. Hadirin, rezeki berasal dari bahasa Arab rizqun, yang artinya ma yuntafa'u bihi, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Sedangkan dalam syar' al-aqaid At-Taftazani mengatakan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hayawan, manusia dan selain manusia seperti jin dan binatang. Lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya, baik halal maupun yang haram. Dari pengertian yang telah kami sebutkan, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah memberi makanan, namun karena hal tertentu ia tidak makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seseorang yang telah membangun rumah, lalu karena sebab tertentu tidak ia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, terkadang harta dihimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh orang yang bukan penghimpunnya. Rezeki tidak terbatas pada harta yang halal. Harta yang haram pun bisa disebut rezeki, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam An-Nasafi dalam Al-Aqidah An-Nasafiyah. Semuanya akan dihisab di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana diperoleh, sedangkan yang haram akan dibalas dengan siksaan. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab." Dunia halalnya adalah hisab dan haramnya adalah siksa. Diriwayatkan dari Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman. Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, kullu fi kitabim mubin. Maknanya, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surah Hud ayat 6. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain." Imam An-Nasafi mengatakan bahwa, dan tidak terbayang apabila seseorang tidak memakan rezekinya atau rezekinya dimakan selainnya. Rezeki seseorang sudah ada jatah dan takarannya. Sekuat apapun usaha seseorang, jika bukan rezekinya, maka tidak akan ia raih. Sebaliknya, selama apapun upaya seseorang, jika telah ditentukan sebagai rezekinya, pastilah akan ia peroleh.
Karenanya kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski rezeki telah digariskan dan ditentukan, namun Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita beberapa sebab dan kunci pembuka rezeki. Di antaranya ialah yang pertama, takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maknanya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surah Al-Talaq ayat 2 sampai 3. Kemudian yang kedua ialah istighfar dan taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menetapi memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya. Yang ketiga yakni menjauhi maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran surah Al-Talaq ayat ketiga. Tawakal adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan. Tawakal tidaklah menafikan usaha. Tawakal hakikatnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya, disertai melakukan sebab, usaha dan ikhtiar. Kita tetap bekerja secara lahiriah dan bertawakal kepada Allah secara batin. Meskipun kita bekerja, kita tidak menggantungkan tercukupinya kebutuhan kepada pekerjaan. Akan tetapi dalam hal tercukupinya segala urusan, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ai Allah Jalla Jalaluhu. Yang kelima yakni silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin melapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu untuk kita pahami bersama bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sempitnya rezeki juga bukanlah tanda dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan orang yang ia tidak cintai, dan tidak memberikan agama Islam kecuali kepada orang yang ia tidak cintai. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan siang kali ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pada penghujung khutbah yang kedua kali ini, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana bil Islam, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma